Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Markawan Vidi, dan kali ini saya akan memberikan analisa singkat untuk perdagangan di minggu ini mulai tanggal 22 Februari sampai 26 Februari 2021. Nah, beberapa pair yang akan kita coba prediksi untuk arah pergerakan pada minggu hari ini ada beberapa pair, tetapi yang paling utama adalah pair-pair yang memang sering trader perdagangkan. Nah, contohnya yang pertama kita akan coba analisa untuk pair untuk komoditi emas atau XAU-USD. Nah, minggu kemarin emas saya perbesar, teman, emas sempat jatuh di bawah support di 1761 USD, dan setelah itu mulai koreksi naik lagi. Nah, secara garis besar teman-teman kita lihat bahwa emas selama kurang lebih beberapa bulan ini, mulai dari bulan Juli semenjak emas capai rekor tertinggi di sekitar 2000 dolar per troy ounce yang di marking yang saya tanda ini. Kemudian emas turun lumayan dalam, kita lihat dari 2000 kemudian turun sampai kurang lebih paling low-nya itu di minggu kemarin itu di 1760 USD, dan emas dari harga tertingginya sudah terkoreksi kurang lebih sekitar, dari harga tertingginya terkoreksi kurang lebih sekitar 15% dari rekor tertingginya. Dan yang jadi pertanyaan, banyak juga teman-teman yang bertanya apakah emas saat ini sudah mulai berpindah ke arah bearish. Nah, secara chart keseluruhan kita lihat bahwa emas memang semenjak pertengahan tahun kemarin itu sudah turun, dan beberapa faktor yang mempengaruhi, mungkin salah satunya adalah karena ekonomi sudah mulai membaik, karena COVID sudah mencapai titik klimaksnya, karena emas merupakan produk safe haven yang dimana kalau terjadi masalah, terjadi krisis ekonomi, maka investor akan masuk ke emas. Sehingga setelah masalah itu mulai ada solusinya, investor akan lari cari produk-produk yang lebih menawarkan imbal hasil yang lebih besar. Dan tentunya mungkin emas juga turun, mulai terkoreksi, tidak naik jauh lagi karena orang mulai melirik yang namanya cryptocurrency atau bisa Bitcoin, bisa Ethereum, dan beberapa cryptocurrency yang lain, tapi yang paling populer adalah Bitcoin. Nah, sehingga banyak orang yang mulai mempertanyakan apakah emas jadi produk yang tetap bagus untuk kita lindung nilai, untuk kita menyimpan uang kita di kala krisis, ataukah sudah berpindah ke yang namanya cryptocurrency, dalam hal ini Bitcoin. Nah, kemudian minggu ini kalau dari charting ini, minggu ini bisa jadi emas akan mencoba untuk pertama dia akan mencoba untuk untuk retest lagi di support, di area support yang ini. Saya gambar yang nah, di area support yang ini di sekitar 1760 sampai 1775, di area support yang saya marking ini. Bisa jadi dia akan retest lagi, atau kalau misalnya harga kembali naik, maka titik resisten menurut saya yang paling realistis adalah di sekitar 1845 atau 1850 dolar per troy ounce. Nah, jadi bisa jadi
minggu ini emas akan bergerak di harga sekitar 65 poin, dari 1770, kemudian dia kurang lebih high-nya di sekitar 1845. Nah, emas seperti itu. Kalau kita lihat juga bahwa kalau kita pakai alat bantu simple moving average daily yang seperti ini, maka supportnya memang ada, resistennya memang ada di area kurang lebih dekat di sekitar 1845. Dan ini time frame untuk daily. Nah, kemudian kita datang ke GBP USD. Nah, GBP USD teman-teman, kita lihat GBP USD minggu kemarin menyentuh harga tertinggi sepanjang kurang lebih beberapa tahun dari 2019 kalau tidak salah, ya 2019. Kalau kita perkecil lagi, nah dia sudah ada di harga-harga tertinggi ya sebelumnya di sekitar 2017 dia mulai tercapai emas rally yang begitu jauh. Setelah dia turun dalam, teman-teman lihat, setelah emas turun dalam, kemudian setelah itu GBP USD turun dalam, kemudian setelah itu dia naik lagi dan mencapai rekor di minggu kemarin, di mana emas menyentuh titik di sekitar 1.4047. Nah, ini di kurang lebih harga tertingginya. Nah, banyak yang bertanya kapan GBP USD akan paling tidak terkoreksi, karena kalau kita lihat bahwa kenaikan selama beberapa bulan ini, semenjak dia sempat terkoreksi di bulan Agustus tahun kemarin 2020, emas naik begitu signifikannya, hampir kelihatan tidak ada koreksi yang lumayan dalam, dan itu diikuti juga dengan simple moving average 30 yang saya gunakan ini. Kelihatan bahwa GBP USD masih uptrend untuk jangka panjangnya masih uptrend. Minggu kemarin dia sempat muncul yang namanya doji, tetapi sekali lagi seperti yang saya jelaskan di video-video yang lain, bahwa doji itu bukan merupakan sinyal pasti bahwa harga akan terkoreksi turun atau naik, tetapi doji hanyalah sebuah sinyal bahwa posisi netral atau posisi di mana market beristirahat dari rally-nya, dan bisa jadi setelah itu dia akan naik lagi ataukah bisa jadi dia turun lagi. Paling tidak doji memberikan sinyal kepada kita bahwa saatnya untuk kalau kayak kita naik gunung, kita tidak akan langsung naik lurus, naik dari bawah langsung ke atas, tapi bisa jadi kita singgah ke pos 1, pos 2 atau pos 3 sampai kita mencapai puncak, seperti itu. Nah, jadi itu psikologi daripada sebuah doji. Dan kenyataannya setelah itu harga breakout lagi. Minggu kemarin dia breakout, harga tertingginya sampai ke puncak di 1.40450 kurang lebih sekitar harga itu. Minggu ini teman-teman, minggu ini menurut saya masih 50-50. Apakah harga akan coba untuk naik lagi signifikan ataukah dia akan terkoreksi? Tapi dengan melihat apa yang terjadi sebelumnya, saya prediksi bahwa harga akan coba untuk atau paling tidak harga akan bermain di area kurang lebih sekitar 200 pips ke atas atau 200 pips ke bawah. Nah, berarti 200 pips ke atas kurang lebih di sekitar 1.42 teman-teman,
1.42. Untuk harga tertingginya, kemudian harga terendahnya untuk support menurut saya ya sekitar di area yang ini, di sekitar 1.3830 untuk harga terendahnya, kurang lebih GBP USD akan bermain di area tersebut. Nah, jadi saran saya untuk teman-teman yang akan ambil posisi di GBP USD, kalau misalnya ambil posisi, lebih baik jangan tahan terlalu lama. Artinya kalau bisa trading saja per harian atau setiap hari, setelah kita ambil posisi langsung kita close di hari yang sama. Oke, kemudian kita pindah ke Euro USD. Nah, Euro USD teman-teman, sempat beberapa bulan ini, kurang lebih 1-2 bulan ini, Euro USD sudah mulai ada tanda-tanda dia terkoreksi. Ini ada bearish engulfing pattern, kemudian kelihatan akan membentuk pola head and shoulders di daily teman-teman. Saya biasa gunakan untuk mingguan, biasanya saya pakai time frame daily. Teman-teman lihat, bisa jadi bisa di sini teman-teman, head and shoulders. Dan kalau kita lihat patternnya teman-teman, kalau kita lihat seperti ini, kelihatan memang mirip head and shoulders teman-teman, dan pergerakannya pun memang kelihatan seperti itu. Teman-teman perhatikan, saya coba jelaskan sebentar sedikit teman-teman. Ini dia naik, setelah dia naik baru dia turun teman-teman, turun di neckline-nya teman-teman, neckline. Kemudian dari awalnya dia sempat naik juga di sini, sempat naik di sini teman-teman. Perhatikan ini, kemudian ini membentuk yang namanya left shoulders, kemudian ini headnya, kemudian ini right shoulders. Nah, setelah itu dia breakout dari neckline-nya. Nah, biasanya idealnya sebuah head and shoulders, dia akan setelah dia breakout, saya ganti warna dulu saja. Setelah dia breakout, biasanya harga akan terkoreksi di sekitar sekitar neckline-nya, tetapi biasanya juga harga akan naik melewati sedikit. Nah, melewati sedikit, bahkan hampir menyentuh yang namanya right shoulders-nya atau bagian kanannya. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya menurut saya secara teori ini masih dalam setup head and shoulders, tetapi sekali lagi sebuah setup sinyal itu bisa jadi seperti itu, bisa juga dia break, artinya dia keluar dari patternnya atau keluar dari polanya. Otomatis kalau dia keluar dari polanya, maka ini dinyatakan bahwa tidak valid lagi. Nah, jadi prediksi saya mungkin 1-2 minggu ke depan harga akan turun teman-teman. Harga akan turun dari area sekitar di sini, dia akan turun. Dan kalau dia turun, dia akan breakout area yang supportnya di sini. Nah, dalam 1 atau 2 minggu ke depan teman-teman, kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, bagi saya hanya bisa memprediksi gambaran besar untuk mingguannya, tetapi sekali lagi karena saya tradingnya setiap hari, jadi saya biasanya akan melihat kondisi yang terjadi setiap hari. Artinya kalau misalnya memang
jikalau ternyata Euro USD justru dia naik ke atas, breakout ke atas ini, dia break daripada right shoulders-nya ini, maka saya akan menyesuaikan untuk ambil posisi buy seperti itu, karena pasti dia akan coba retest untuk resistennya. Dia akan coba retest untuk resistennya di area ini. Nah, karena kita lihat juga untuk simple moving average 30-nya ini masih terjadi masih 50-50 teman-teman. Kelihatannya memang dia agak penutupan hari Jumat kemarin dia agak breakout ke atas, dia menembus garis simple moving average ini. Tetapi menurut saya ini masih belum terlalu menggambarkan bahwa memang harga akan ke atas. Nah, paling tidak untuk mengkonfirmasi ini dia harus melewati yang ini, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir kita akan coba analisa untuk USD Jepang Yen, teman-teman. USD Jepang Yen, kita lihat USD Jepang Yen kelihatan teman-teman masih bullish juga, masih bullish dengan kita lihat minggu-minggu kemarin dia pola pergerakannya itu sangat jelas teman-teman, sangat jelas untuk pola pergerakannya. Nih kalau kita bikin untuk high low-nya teman-teman, nah kita lihat bahwa pergerakannya begitu cantik dilihat, dia dari low-nya kemudian higher high-nya, kemudian lower high-nya, kemudian dia higher high, lower high lagi, kemudian dia breakout dari resisten yang di area sini, dan setelah itu dia terkoreksi. Ya, terkoreksi teman-teman, dia terkoreksi di area dia terkoreksi di area sini, dan kelihatan hari ini sih sudah lumayan dia naik untuk hari ini dari mulai pembukaan tadi, dan bisa jadi dia akan coba untuk retest dan naik lumayan ke atas. Nah, dia akan retest untuk resistennya di area sini. Kita perbesar teman-teman, perbesar resistennya. Nah, ada channel, ada orang bilang bisa flag juga, bisa setup bendera. Nah, seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi ini hanya prediksi untuk mingguannya. Jikalau besok terjadi perubahan seperti apa lagi, maka kita akan terus menyesuaikan, melihat kondisi market seperti apa, karena posisinya kita adalah seorang trader atau pedagang. Nah, jadi kita menyesuaikan apa yang terjadi di market, apa yang berubah, dan kita perlu menyesuaikan mengikuti seperti apa arah selanjutnya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Happy trading teman-teman.